apa bunyi tadi? Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk demi kelancarannya pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Minta kepada ketua kelas Nova untuk mempersiapkan acara berdoa. Ya, mungkin sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa apa? Untuk itu kita harus merapikan diri dulu. Tidak ada yang makan, yang minum, semuanya tidak dilihat di samping-samping kalian kalau ada sampah atau limbahnya. Ya, kalau sudah bersih ya. Dah. Ibu minta absen kalian dulu ya. Oke. Asifa Andriani, hadir. Afdil, hadir. Aldo Mairadat Saputra, hadir. Dea Oktariani, hadir. Desi Latifah Chandra, hadir. Faiza, hadir. Fani Fabriana, hadir. Ilham, hadir. Nindi, masih absen. Apa kehadirannya sakit Alfa atau izin? Alfa tanpa keterangan. Nafiza Andriani, hadir. Naufal Habib, hadir. Raffi Maryuda, hadir. Rizky Aditya, Wela Meza Putri, hadir. Berarti Ananda hanya satu orang yang hadir tanpa keterangan, ya. Nah, kita doakan semoga dia besok bisa kembali mengikuti pelajaran, atau mungkin dia terlambat datang, mungkin ya. Kita yang berpikir positif aja ya pada ini. Ya, untuk lebih bersemangatnya kita dalam pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ibu minta kepada dia untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biarkan kalian semuanya berdiri. Sana
Indonesia Raya. Ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin kalian sudah membahas mengenai bab 1, ya kan? Sudah kan? Ya, tentang apa? Tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Ada yang masih ingat di dalam perumusan Pancasila terdapat ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila itu. Siapa yang 3 tokoh itu? Ya, Bella. Siapa? Soekarno, ya betul. Dea? Soekarno, ya betul. Muhammad Yamin, ya betul. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran kita minggu pada bab 1. Di dalam bab 1 juga ada menerangkan bahwa ada BPUPK itu bersidang berapa kali bersidangnya? 2 kali. Ya, bab sidang pertama membahas tentang apa? Dasar negara, betul, novel dasar negara. Sidang yang kedua membahas tentang apa? Rancangan undang-undang, betul ya. Ini rancangan. Tapi kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, ya? Pada hari ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu materi pokoknya norma dan keadilan. Dengan sub pokok bahasan yang akan kita bahas sekarang adalah norma dalam kehidupan masyarakat, ya, norma dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba ada ya? Tujuan pembelajarannya Ya. dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dengan baik. Dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menentukan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan mudah. Melalui diskusi bersama kelompok dapat menyajikan hasil Ya, ada kedengaran? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dengan baik. Kemudian dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menentukan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian melalui diskusi bersama kelompok dan guru, peserta didik dapat menyajikan telah tentang norma dan pengertian norma dan macam-macam norma dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kalian tuh harus bisa apa itu norma, kemudian menentukan macam-macam norma. Itu tujuan kita yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian di dalam pembelajaran hari ini ada penilaian, baik penilaian kelompok maupun penilaian individu. Ya, yang akan dinilai adalah penilaian proses. Ya, penilaian proses
Kemudian ada dinilai sikapnya, ada dinilai keterampilannya, keterampilan bertanya, keterampilan menyajikan, ya, keterampilan untuk menanggapi. Itu ada poinnya masing-masing. Kalau kalian bersemangat nantinya, kalian dapat poinnya. Ya, mungkin berupa nilai akan ibu kasihkan kepada kalian nilainya yang bagus. Ya, itulah materi kita, pembelajaran kita hari ini yang akan kita bawakan hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Semuanya nampak kan gambarnya? Ada kan? Ya, kalian perhatikan apa gambar ini tentang apa? Tentang lalu lintas. Apa yang kalian temukan di sana? Apa? Apa yang kalian temukan? Apa yang terjadi di sini? Pelanggaran tentang apa? Tidak pakai helm. Terus apa lagi? Oh, tidak pakai SIM. Ya, ini adalah mengenai pelanggaran terhadap tertib dalam berlalu lintas. Ya, kemudian kita akan mempelajari berarti norma. Ya, norma itu ada norma. Pengertian norma kalian dulu ya. Kita adu, jangan yang baik ya, adu. Kemudian adu, tapi yang baik ya. Ya. Sebelum, tapi kalian sudah tahu kan ini ada pelanggaran atau tertib. Berarti tadi di dalam keluarga kalian, di dalam rumah, dalam keluarga kita, ada enggak kalian itu dibolehkan, yang ini dibolehkan, yang ini dilarang? Ada enggak? Ada enggak yang aturan-aturan yang ini boleh kalian lakukan, yang ini tidak boleh kalian lakukan? Ada enggak? Dalam keluarga ada. Ya, itu merupakan apa? Aturan. Jadi aturan itu adalah itu yang dinamakan dengan norma. Ya, norma. Jadi siapa yang tahu lagi pengertian tentang norma? Yang bisa menyimpulkan aturan-aturan yang ada baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga maupun di sekolah ini, itulah yang dinamakan dengan norma. Ya, siapa yang bisa mengartikan norma lagi dengan rumusannya dia sendiri? Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Coba Nafisa. Apa itu norma? Apa itu norma? Nafisa? Apa? Apa ya Dea? Norma adalah aturan atau kaidah hidup yang mempengaruhi dengan sosial masyarakat. Ya, norma adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Artinya norma. Ya, norma itu ada beberapa macam. Ya, dalam kehidupan kita ini ada aturan, ada yang mengaturnya. Kemudian menurut ahli seorang filsafat atau Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah
makhluk yang suka berkelompok. Ya kan? Iya, suka berkelompok kalian. Iya. Jadi selain berkelompok, kita juga ada individu, ada yang menyendiri, ada kan? Tidak ada yang sorang-sorang saya. Ada kita sorang. Ya, ada yang menyendiri. Jadi di tengah masyarakat itu ada kepentingan bersama, ada kepentingan individu. Jadi untuk agar tidak terjadinya perselisihan atau persengketaan karena adanya kepentingan bersama, ada kepentingan individu, itulah diadakan dengan aturan-aturan yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, disebutnya dengan norma untuk agar terjadi ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian norma itu ada 4. Yang ada dalam masyarakat norma itu ada 4. Ya. Apa yang pertama, siapa yang tahu? Ya, Rizky, apa? Norma kesusilaan, ya betul. Siapa lagi yang kedua? Norma agama, ya betul dia. Apa lagi? Norma hukum, ya betul. Apa lagi? Norma kesopanan. Jadi ada 4, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Ya. Kemudian norma agama, norma kesusilaan. Siapa yang tahu apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati, bersumber dari hati nurani kita sebagai manusia. Ya? Dari apa tadi? Dari hati nurani. Ya, betul Nafiza, bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan, siapa yang tahu apa norma kesopanan? Ya, Dea. Bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia di tengah masyarakat. Ya, betul. Kemudian norma agama, siapa yang tahu? Norma agama itu apa? Norma agama apa? Apa? Dari mana bersumbernya norma agama itu? Dari Tuhan yang Maha Esa. Betul, Aldo. Dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau norma hukum dari mana sumbernya? Norma hukum dari mana? Apa itu norma hukum? Norma hukum, betul Nafiza. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau badan-badan yang berwenang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Ya, betul. Itulah norma yang berlaku. Ada contoh-contohnya norma tersebut. Ya, ada contoh dari norma tersebut. Duduk, nampal duduk, ya. Kemudian masing-masing norma itu ada contohnya. Nanti itu yang akan kalian bahas ya. Ibu tayangkan lagi, ini ada gambar yang akan kalian perhatikan gambar ini. Kemudian nanti kalian rumuskan.
Nah, persiapkan buku kalian. Buku kalian kalau kalian sudah baca buku kemarin ya. Ini materi ajar kalian perhatikan. Mana buku kalian? Buku pakai kalian mana? Mana buku kalian? Bukunya mana? Buku paket kalian, buku kalian mana semuanya alat tulis kalian? Alat tulis kalian mana? Mana alat tulis kalian? Kalian baca buku kalian. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dan kalian sudah masuk ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok ini, kelompok Soekarno, kelompok Muhammad Yamin, kelompok Supomo, kelompok Muhammad Hatta. Ya. Jadi kelompok Muhammad Hatta, Ilham, Abdil, Rafi, dan Aldo membahas gambar yang nomor 3. Ya. Kemudian kelompok Soekarno, Novel, sama Asifah, kemudian Nindi tidak hadir ya, membahas mengenai gambar yang pertama. Ya. Kelompok Supomo, Dea, Fani, kemudian Rizky dan Faizal membahas mengenai gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua. Kemudian Nafiza, Kuela, dan Desi membahas gambar yang nomor 4. Ya. Sekarang kalian amati dan kalian temukan di sana sesuai dengan LKPD kalian mengenai apakah gambar ini, ya. Terus dari mana sumbernya,
Ya, masing-masing kelompok merumuskan. Ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tentang tugas kalian yang ada di LKPD itu? Ya, ini LKPD itu kalian isi, ya. LKPD kalian isi, kemudian kalian rumuskan ini. Nanti setelah kalian mendapat rumusannya, mendapat hasil dari rumusan itu, kalian sajikan ke depan, ya, hasil dari diskusi kalian. Oke, kalian hasil dari diskusi kalian itu kalian presentasikan ke depan, kemudian kalian yang menanggapi, ya. Berarti kalau kelompok Supomo presentasi, berarti kelompok yang lain menanggapinya, ya. Boleh menanggapi, ya. Nah, demikian. Nah, lanjut kalian kerjakan kalian. Ya, ini. Mana ya? Langsung aja di sini tulis. Ya, di sini tulis. Tambah dari, ya, ya. Dari sini, dari sini. Yang mana ya? Yang khusus kan? Ya, tapi yang apa? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apa? Dan apa lagi? Dan ya, buat nama-nama kelompoknya, buat namanya. Ya, kalian buat nama kelompoknya. Tapi kelompoknya apa? Ya, nama kelompoknya apa? Mana kelompok satu tadi? Tapi Muhammad kata namanya tadi. Ya, buat nama kelompoknya apa? Kemudian buat nama kalian. Misalnya nama kelompok di sini. Kelompok, nama kelompok sini apa? Suka misalnya. Ya. Nah, terus namanya. Siapa namanya? Dah, kerjakan lagi. Nah, baca dulu bukunya, kemudian langsung kerjakan gitu yang banyak. Nama kelompoknya buat yang ini, nama kelompoknya dulu, kemudian nama kalian. Apa nak? Buat nama kelompok dulu, mana kelompok? Ya, buat nama kelompoknya dulu. Bukan namanya di atas, buat nama kelompok. Nah, kemudian baru nama kalian. 1, 2, 3, 4 ini nama kalian. Di atasnya buat nama kelompok. Nah, buat di atasnya. Ya. Buat nama kajiannya ya, buatlah apa-apa. Nah, semuanya bekerja ya. Tidak ada yang tidak bekerja.
Kalian tulis di sampingnya ya.
Ada yang siap? Ya, 5 menit lagi. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya untuk presentasi kalian. Ya, 5 menit lagi untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Kelompok yang pertama siap, kasih poinnya. Kelompok yang pertama siap, itu ada poinnya ya. Berarti dia dapat poin plus itu.
siapa yang manggil dulu? Udah kelompok Muhammad Atta udah? Ibu Mariamin sudah? Novel yang bagus judulnya Novel. Aldo. Habis kalau kita dapat lagi presentasi nanti. Dah, semua udah siap? Baca lagi Dah, semua sudah siap? Dah, presentasikanlah di depan. Kelompok sekomo yang siap. Yang lain silakan menanggapi nantinya.
Nah, silakan maju ke depan. Ya, boleh terangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Norma kesepanan bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma kesepanan bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sebagai contoh, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Berkata sopan kepada guru, sebelum berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Sanksi-sanksi tidak tertentu dapat diberikan oleh masyarakat dapat mengamalkan kejelaan dan kebetulan. Supaya agar tidak membiasakan diri untuk selalu mentaati kebiasaan atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Di depan bulan setiap depan bulan Kami yang menanggapi. Dari hasil diskusi kelompok kami, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapinya? Nah, ada yang ingin menanggapi? Nah, yes. Yang bagus. Nah, tanya Nafisa. Boleh. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok Sukomo. Siapa yang ingin menanggapi? Apa boleh? Ya, silakan kalian bertanya, tidak usah malu-malu. Silakan. Ya, Nafisa. Saya dari kelompok memahami kurang paham pengertian kesepanan. Mohon dijelaskan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sebagai contoh, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Berkata sopan kepada guru, berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Bagaimana, Nafisa? Dah? Dah paham? Dah? Assalamualaikum. Ya, terus untuk penampilan sama saya dari kelompok Sukomo. Ya, dia membahas mengenai norma kesopanan. Jadi gambar yang ini mengenai norma kesopanan. Sumbernya dari mana tadi norma kesopanan? Bersumber dari pergaulan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya apa? Bersalaman dengan orang tua, mau pergi sekolah, ya. Kalau menunjuk dengan tangan kanan, berkata sopan kepada guru, teman, orang tua, orang yang lebih tua. Kemudian apa? Sanksinya apa? Sanksinya apa tadi? Sanksinya kalau kita melanggar norma kesopanan, sanksinya adalah kita bisa dicemooh, dikucilkan, ya, itu sanksinya kan. Kemudian apa upaya kita untuk tidak melanggarnya? Adalah untuk mentaati semua aturan yang ada di tengah masyarakat, di lingkungan keluarga. Kita harus menyadari bahwa mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik kita lakukan, ya. Mana yang sopan
kita lakukan, mana yang tidak sopan kita lakukan, itu kita harus menyadarinya. Ya, itulah nama kesopanan. Ya, kemudian siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok siapa lagi? Kelompok Muhammad Yamin udah? Udah siap? Udah, lah, lanjut. Datang ke muka lagi, depan lagi. Nah, datang ke depan lagi diskusi. Hah? Iya. Dengan bukan dua posisi. Kami dari kelompok Muhammad Yamin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mari kelompok saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Yamin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perwujudan dari norma hukum. Sumber peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan penguasa negara. Contohnya, memiliki SIM menggunakan nilai 29 mendalai muka, membayar pajak berbayar yang murah-murah, anggaran minimum balik-balik. Sampai Akan meningkatkan kesadaran dan denda hubungan negara supaya hak mengerti Keras dalamnya bedanya teman-teman. saksi. Akan meningkatkan desa dalam bentuk denda hubungan negara supaya harus mematuhi aturan-aturan yang diatur undang-undang. Hasil diskusi kami. Kalau ada teman yang mendengar ya, silakan. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ya, yang ingin menanggapi? Ya, Abdul, apa? apa menegakkan dengan jalan lalu lintas? Apa perlengkapan lalu lintas? Memiliki SIM menggunakan nilai apabila menggunakan Ya, dia apa lagi dia? Apa sanksi akibat melanggar norma hukum? Tugas penyikat memegang bisa dalam pidana atau penjara. Ya, udah paham? Adalah hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada barangkali ya, hukum adalah pidana yang bersumber dari peraturan darurat yang bersumber dari yang dibuat oleh badan penguasa ya, penguasa negara atau pemerintah. Sanksinya apa tadi? Ada hukuman, ada denda, dan ada penjara, ya. Nah, hukuman kurungan, denda, penjara. Tadi Abdul menanyakan apa-apa peraturan lalu lintas, perlengkapannya. Ya, tadi udah dijawab Nafisa, apa perlengkapannya tadi? Ada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kita kalau meninggalkan pergi naik sepeda motor harus pakai helm, harus pakai SIM, ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk tidak meninggalkan lagi? Jadi kita harus mentaati semua aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang, ya, undang-undang lalu lintas.
undang-undang peraturan pemerintah lainnya harus kita taati dan harus kita patuhi supaya kita tidak melanggar norma hukum. Ya, norma kesusilaan bagaimana? Kelompok Insinyur Soekarno apa? Kelompok Muhammad Hatta? Ya. Kalau semua Ya. Ya. Kita presentasikan 3 saja dulu dua yang tadi itu ada ya. Nanti. Nah, udah. Cepat. Ya. Cepat ambil masuk ke depan. Ya, Insinyur Soekarno lagi ya. Ya. Di depan. Bagus. upaya dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma Nah, ada yang ingin menanyakan? Kita baca, Nafisa. Siapa? Benda. Nadia. Dia. Dah, ada yang lagi? Dah, dah. Sekian diskusi dari kami. Dah. Nah, itu dari nomor kesusila. Sumbernya dari mana tadi? Ayo, dari mana sumbernya tadi? Dari hati nurani manusia. Bagaimana sanksinya kalau melanggar? Bagaimana sanksinya kalau melanggar tadi? Apa sanksinya? Kalau melanggar? Merasa bersalah, ya kan? Ada perasaan merasa bersalah, ya demikian. Ya, dia ngomong kata ada? Sudah siap? Sudah siap?
misalnya tidak membuat keributan di tempat ibadah orang lain. Menurut kesempatan dalam agama. Yang menanggapi? Nah, lupa. Apa artinya? Sanksi kalau melanggar apa? Bisa. Mendapat hukuman dari agama. Nah, dia apa lagi dia? Bagaimana upaya agar tidak terjadi pelanggaran hukum tersebut? Tidak membuat keributan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Demikian hasil diskusi kita hari ini. Kalian sudah menarik kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Nadia? Ya, dia. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba simpulkan ya. Yang lain ya. Ya, berarti kalian sudah dapat menarik kesimpulannya. Kesimpulan kita hari ini, norma adalah aturan atau kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma adalah aturan kaidah hidup. Kemudian norma itu ada 4. Tadi kan ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Kemudian masing-masing norma itu mempunyai sanksi yang tegas, ada yang tidak tegas. Kalau norma hukum ada sanksinya adalah yang tegas, ada hukumannya, ada di penjara, hukumannya kurungan, denda. Kemudian yang 3 norma itu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan itu sanksinya tidak tegas karena kalau norma agama tidak kelihatan sekarang di dunia ini kan, dia dapatnya nantinya ada di akhirat. Jadi itulah kesimpulan yang sudah ditarik oleh dia tadi. Kemudian apa manfaatnya pembelajaran hari ini menurut kalian? Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Menambah wawasan. Apalagi? Apa bermanfaat bagi kalian? Menambah ilmu kalian. Kalian sudah mengetahui tentang adanya norma, ya kan? Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kalian baca mengenai arti penting norma dalam
kehidupan bermasyarakat. Ya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk minggu yang besok itu kalian pelajari ya, kalian pelajari di depan. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan doa ya kepada Noval. Pimpin doanya untuk menutup pelajaran Noval. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak ada yang keluar, duduk di tempat kursinya masing-masing, pindahkan bangkunya masing-masing lagi. Dengan tertib, tidak ada suara dan nunggu guru yang berikutnya datang. Ya, ya,